Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, kami dari mahasiswi Unsri Fakultas Ekonomi D3 Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi pengakuan pendapatan. Adapun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saudari Lita. Oke, perkenalkan nama saya Faradina Lita Ayu Kusumari Dewi dari kelas 4A4. Nama saya Diana Utami dari kelas 4A4. Nama saya Cindy Noyola dari kelas 4A4. Nama saya Tasya Masayu dari kelas 4A4. Nama saya Citra Adelia dari kelas 4A4. Nama saya Elisana Augusti dari kelas 4A4. Dan saya Megawati dari kelas 4A4. Dan materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Citra. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal menurut IAI. Berikut merupakan bagian klasifikasi pengakuan pendapatan berdasarkan sifat transaksi. Pengakuan lebih awal dapat digunakan jika terdapat keyakinan tinggi mengenai jumlah yang dapat diterima. Pengukuran pendapatan penjualan. Ketika transaksi penjualan melibatkan transaksi pembiayaan, maka nilai wajar ditentukan dengan mendiskonto pembayaran dengan suku bunga tersirat. Berikut adalah contoh soal perpanjangan termin pembayaran. Pada tanggal 1 Juli 2011, SAK Company menjual barang kepada Grand Company seharga $900.000 secara non-tunai dengan menerima wesel tagih tanpa bunga 4 tahun dengan nilai pokok €1.416.163. Berapa biaya persediaan barang tersebut tercatat sebesar $590.000 di pembukaan SAK. Berikut adalah contoh jurnal untuk mencatat penjualan SAK ke Grand Company. Piutang wesel €900.000 pada penjualan €900.000 dan SAK membuat jurnal untuk mencatat pendapatan yaitu piutang wesel sebesar €54.000 pada pendapatan bunga €54.000 yang didapat dari 12% dikali setengah dikali €900.000. Penjualan tagih dan tahan adalah pengiriman ditunda atas permintaan pembeli tetapi pembeli memperoleh hak milik atas barang dan menerima tagihan. Instalasi dan inspeksi. Pendapatan biasanya diakui pada saat pembeli menerima pengiriman serta instalasi dan inspeksi telah diselesaikan. Penjualan cicilan. Pendapatan yang terkait dengan harga penjualan tidak termasuk bunga diakui pada tanggal penjualan. Hak pengembalian oleh pembeli. Metode pengakuan yang dapat digunakan adalah 1. Tidak mencatat penjualan sampai semua hak-hak pengembalian kadaluarsa. 2. Mencatat penjualan tetapi dikurangi dengan perkiraan pengembalian di masa depan. Penjualan konsinyasi. Penjualan konsinyasi, penerima atau pembeli berjanji untuk menjual barang atas nama pengirim atau penjual. Pengakuan pendapatan. Penjualan secara kredit diakui apabila barang dikirim hanya ketika pembeli melakukan pembayaran terakhir dalam serangkaian cicilan. Hubungan prinsipal agen. Pengakuan ini diakui bila jumlah yang boleh diakui sebagai pendapatan oleh agen hanya komisi atas penjualan saja, bukan total nilai penjualan barang atau jasa. Ada 2 metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Yang pertama, metode persentase penyelesaian. Yang kedua, metode kontrak selesai. Dasar pemikiran penggunaan metode persentase penyelesaian adalah pembeli dan penjual memiliki hak yang dilaksanakan. Perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian jika semua kondisi berikut terpenuhi. Jumlah pendapatan kontrak dapat diukur dengan andal. Berikut perhitungan pendapatan yang diakui. Biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi dengan estimasi terbaru untuk biaya total. Hasilnya persentase penyelesaian. Kemudian yang kedua, persentase penyelesaian dikali dengan perkiraan pendapatan total sama dengan pendapatan yang akan diakui hingga saat ini. Yang terakhir, pendapatan yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurang dengan pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya sama dengan nilai pendapatan periode saat ini.
Berikutnya contoh soal mengenai pendapatan konstruksi, yaitu PTA memiliki kontrak membangun gedung senilai 800 juta dan perkiraan biaya 700 juta. Kontrak dimulai Juli tahun 2012 dan selesai Agustus tahun 2014. Berikut biaya yang dikeluarkan pada tahun 2012 senilai 315 juta, perkiraan biaya sampai dengan selesai 385 juta, kemajuan tagihan 300 juta, dan kas terkoleksi senilai 200 juta. Selanjutnya, tabel perhitungan presentasi penyelesaian. Mengenai presentasi penyelesaian, berikut adalah 40%, yaitu diambil dari 315 juta dibagi dengan 700 juta. Selanjutnya, tabel mengenai PTA melakukan penjurnalan atas biaya konstruksi, kemajuan penagihan termin, dan penagihan. Berikutnya, presentasi penyelesaian, pendapatan dan laba kotor per tahun. Lalu, PTA mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Berikut isi akun konstruksi dalam proses metode presentasi penyelesaian. Penyajian laporan keuangan metode presentasi penyelesaian. Untuk menghindari double counting akun persediaan, selama kontrak A, PTA melaporkan selisih akun konstruksi dalam proses dan akun penagihan konstruksi dalam proses di dalam laporan posisi keuangan. Berikutnya penyajian laporan keuangan presentasi penyelesaian. Nah, di sini terdapat pendapatan kontrak diakui tahun 2012 sebesar 360 juta dan penagihan tahun 2012 adalah 300 juta dan dapat diperoleh pendapatan belum tertagihnya 60 juta. Nah, berikutnya laporan keuangan presentasi penyelesaian seperti ini. Selanjutnya, pemulihan biaya pendapatan dan laba kotor per tahun ini. PTA mencatat pengakuan pendapatan dan laba kotor setiap tahun dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir kontrak. Tabelnya seperti ini. Nah, perbandingan laba kotor antara metode presentasi penyelesaian dengan metode pemulihan. Tabelnya seperti ini. Nah, di sini terdapat laporan keuangan pemulihan biaya, terdapat laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan kewajiban rugi. Kerugian di suatu periode. Pada contoh soal sebelumnya, asumsikan PTA memperkirakan biaya untuk menyelesaikan gedung pada tanggal 31 Desember 2013 adalah 221 juta rupiah. Instead of 142 juta rupiah, PTA akan mengakui kerugian sebagai berikut. Kerugian di suatu periode. PTA akan mencatat kerugian pada periode 2013 sebagai berikut. Beban konstruksi 253 juta, pada konstruksi dalam proses senilai 37 juta, dan pendapatan 216 juta. Pengungkapan di laporan keuangan. Kontraktor konstruksi harus mengungkapkan yang pertama, pendapatan yang diakui selama periode dalam metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan kontrak dan penyelesaian. Dan yang kedua, untuk kontrak yang sedang berlangsung, perusahaan harus mengungkapkan jumlah agregat biaya yang dibebankan dan laba bersih yang diakui, jumlah uang muka, dan jumlah retention. Kontrak jasa mengikut kriteria yang sama dengan kontrak jangka panjang. Pendapatan diakui jika pendapatan dapat diukur secara andal. Kontrak jasa, peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan pelaksanaan jasa. 1. Tindakan pendapatan diakui saat jasa dilaksanakan. Memberikan produk atau jasa majemuk kepada pelanggan sebagai bagian dari suatu perjanjian. Isi utama akuntansi yang pertama, bagaimana mengalokasikan pendapat dari berbagai macam produk dan jasa. Yang kedua, bagaimana mengalokasikan pendapatan pada periode yang sesuai. Semua unit dianggap sebagai unit akuntansi terpisah mengikuti item yang telah dikirim memiliki nilai untuk pelanggan pada basis mandiri. Ini dia MDAS seperti di sini. Situasi pendapatan lainnya, yang pertama bunga, royalti, dan dividen.
biologis. Yang ketiga, basis penyelesaian produksi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya minta maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum